Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Nes TV Podcast bersama siapa lagi nih? Kalau bukan dengan Bapak Desa Compreng yang baru, Compreng satu. Yang pertama saya mau ngucapin selamat Pak dari Nes TV. Kami mengucapkan selamat kepada Bapak setelah terpilih main dilantik. Juga kami mewakili masyarakat Desa Compreng mengucapkan selamat kepada Bapak Ferdian Susanto menjadi kepala Desa Compreng yang baru. Gimana Pak perasaannya Pak? Kemarin dilantik, terus Bapak udah mulai kapan ngantor nih? Deg-degan ada Pasti ya. tapi ya tadi perasaan, kalau bicara perasaan pasti kepo ya. Ya, ini Pak yang ngomong aja kayaknya kepo. Ya alhamdulillah perasaannya lega. Konteks lega itu terbebas dari panasnya berpolitik. Jadi berpolitik itu saya sudah terlepas dari konteks politik dan ke depan sudah memulai bicara program. Ya. Jadi program dan langkah, konsep, gagasan tentang membangun Desa Compreng. Mungkin Bapak ada ucapan-ucapan terima kasih buat teman-teman yang kemarin waktu Bapak dilantik, mungkin banyak yang tidak tersebut karena kan waktunya mepet sekali Pak. Iya. Kemarin itu pas pelantikan jujur nervous lah, grogi gitu kan. Grogi sekaligus tegang juga karena mungkin pada hari itu adalah hari sakral tentang selebrasi kepala desa mengenai pelantikan itu. Jadi banyak yang tidak saya sebutkan, ya sekaligus saya ucapin di podcast kalian sini beribu-ribu terima kasih kepada panitia penyelenggara, terus kemudian masyarakat Desa Compreng, dan mungkin dari berbagai tokoh dan lembaga-lembaga lainnya. Dan sangat berterima kasih pula tentunya saya ucapkan kepada orang tua, orang-orang tim yang selalu mendukung. Dan yang paling utama adalah saya harus selalu bersyukur dan terima kasih pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke Pak, langsung nih Pak. Kita sudah nyiapin pertanyaan buat Bapak. Ya pasti pertanyaannya mungkin Bapak udah terbaca ya. Karena banyak masyarakat, pasti banyak kemarin juga waktu postingan Bapak pada yang baru trending satu. Rencana awal setelah Bapak ini dilantik untuk Desa Compreng gimana Pak? Yang pastinya saya memakai dalam kepemimpinan Desa Compreng ini yaitu sistem kesetaraan. Artinya kesetaraan itu saya sampai hari ini saya berpikir bahwa saya ke dalam pergaulan masyarakat, interaksi, komunikasi, saya masih sebagai masyarakat biasa. Artinya saya selalu membuka ruang untuk orang-orang yang mau mendorong dalam membangun Desa Compreng ini. Dan tentunya dimulai pada hari Rebo setelah pelantikan itu saya membuat satu program-program dan dimulai kerja untuk kedepannya. Berarti Bapak begitu pelantikan besok langsung ngantor Pak? Langsung kerja. Mantap. Karena sistem yang saya bangun tadi sistem pemerataan dan sistem kesetaraan. Jadi kalau itu dipercepat, kenapa diperlambat? Jadi saya selalu menggampangkan sesuatu yang sulit agar kemudahan-kemudahan dalam bekerja itu saya bisa menemukan hal-hal yang baru. Semacam saya dalam tadi pagi, berarti hari Kamis, 2 hari kerja itu ketika minggu saya usahakan bahwa perangkat dan seluruh perangkat kerja itu kerja dimulai dari jam 8 sampai jam 3 sore. Dan kemudian hari Jumat kita kerja jam 8 sampai jam 10.30. Tuh untuk para nanti staf-stafnya Pak Indri nih ya. Kalau Pak Indri bilang jam 8 berarti jam 7.30 harus sudah hadir. Jadi kalau ada masyarakat kesini langsung udah standby, memudahkan masyarakat. Lanjut Pak.
Terkait janji semasa kampanye, kapan bisa direalisasikan Pak? Contoh kayak program KKKTP. KK dan KTP itu dari mulai +1 setelah dilantik, berarti sudah 2 hari ini. Alhamdulillah itu sudah terkoordinir. Jadi memakai kita pendataan dulu, karena tidak mungkin ketika kita buka langsung ke masyarakat itu bisa terrealisasi. Contohnya begini, ada ketika kita pembuatan satu KTP, di situ belum perekaman foto. Ketika ada masyarakat, ketika dibuka hari itu masyarakat membuat foto langsung dicetak, itu kemungkinan tidak bisa. Jadi saya upayakan untuk sosialisasi dulu. KTP dan KK sudah berjalan 2 hari. Kemudian syarat-syarat tertentu harus dikumpulkan, dan insya Allah nanti saya tinggal ngambil jadwal. Mudah-mudahan 1 minggu ke depan itu kita sudah buka memulai KTP dan KK yang difasilitasi oleh pemerintah desa. Jadi sifatnya gratis, no money, no pungli, no jasa. Yang kayak kemarin kan waktu kita habis podcast waktu Bapak kampanye itu ya, banyak netizen yang bilang katanya KTP dari dulu gratis katanya. Ya. Nah itu penjelasannya gimana Pak? Ya, memang program dari pemerintah pusat itu kan terkait KTP dan KK itu sebetulnya gratis. Tetapi kendala yang dirasakan itu operasional dari Compreng ke Subang itu membutuhkan bensin dan lain-lain. Nah itu tentunya kan ketika saya menjabat sebagai kepala desa, saya mencari dan solusi kemudahan. Jadi bisa terjangkau dan tidak mengeluarkan uang untuk berangkat ke Subang sendiri. Jadi pemerintah desa ini menyediakan atau menghadirkan kemudahan-kemudahan untuk membuat KTP dan KK secara gratis. Jadi ini teman-teman, yang dimaksud Pak Indri ini, yang gratis itu kan kemarin kan ada yang komen katanya itu sama KTP gratis. Jadi gratis itu karena kan emang sebenarnya gratis, tapi fakta di lapangan kan enggak. Ada katanya uang bensin, itu nominalnya yang saya tahu ya, karena saya ngalamin juga itu nominalnya agak sedikit. Nah ini yang dimaksud dari ini. Jadi tidak ada uang bensin, uang rokok dan lain sebagainya. Begitu Pak ya? Ya. Oke, lanjut Pak. Program unggulan yang akan didahulukan apa Pak? Tadi Pak. Jadi kenapa saya memfasilitasi KTP dan KK agar nanti poin plus bahwa masyarakat Desa Compreng itu adalah bisa berjalan sesuai apa yang diharapkan dan diinginkan. Contoh-contoh yang sering terjadi ketika pemberkasan KK dan KTP itu kita menjadi satu kendala, itu sampai akhirnya terkait bantuan-bantuan lain juga ikut kena efeknya atau dampak. Semacam kayak bantuan-bantuan yang sifatnya informasi atau masukan, usulan dari masyarakat itu tidak tepat sasaran. Kenapa? Ya, tadi karena KTP dan KK itu tidak sinkron, sehingga data yang masuk ke input itu tidak sesuai dengan praktek di lapangan. Nah kemudian program unggulan yang lainnya tentunya kalau kita bicara infrastruktur, mungkin kita selalu bicara anggaran. Ya, coba. Nah sifatnya anggaran itu kita tiap tahunnya juga sudah dan pasti akan mendapat. Jadi sistem infrastruktur saya pikir itu sudah bukan lagi menjadi satu problem, walaupun di masyarakat itu memang karena Compreng ini adalah desa yang sangat luas dengan penduduk kurang lebih dari 12.000 dan denah Compreng ini sangat luas, maka dengan anggaran yang diberikan oleh pemerintah pusat baik provinsi itu tidak maksimal. Tetapi yang ingin saya katakan bahwa membangun manusia itu lebih penting daripada membangun yang lainnya. Karena dengan kesadaran membangun manusianya terciptalah sebuah gotong royong, saujunan
ataupun semacam kebersamaan. Bangunan tanpa kebersamaan itu tidak akan mungkin bisa tercapai. Satu hal filosofis yang sederhana dalam membangun itu adalah ada gagasan. Jadi sebelum kita realisasi itu ada gagasan. Nah, setelah ada gagasan tentunya kita mempunyai ide, rancangan, dan kemudian pelaksanaan. Jadi tentunya program yang akan saya berikan terkait mungkin kalau program unggulan itu akan membangun manusianya. Jadi saya akan membangun manusianya melalui tingkat pendidikan, sosialisasi ke masyarakat bahwa di Desa Compreng ini banyak sekali kendala ketika anak-anak itu sulit untuk sekolah atau putus sekolah. Dan kemudian tingkat unggulan yang lain adalah tentunya produksi tani. Tani yang dimaksud atau petani yang dimaksud adalah persawahan pangan. Artinya kita mengenjot supaya pertanian kita ini menghasilkan tanaman padi yang berkualitas. Ya, saya akan bersama-sama dengan BPD, bersama-sama dengan masyarakat, kita mencari sebuah solusi yang terbaik ataupun mungkin pembinaan tentang petani yang baik. Ayo kita itu dulu Pak, saya mau nanya ini nih, ada itu ya. Kayak kemarin kan Bapak udah 2 hari nih, Ya. ini gimana perasaan Bapak 2 hari ngantor nih? Ya, ini Bapak kan orang-orang dari Compreng ini. saya sama lah ya, saya sama seperti yang lain. Saya juga sama, ya seperti biasa. Masyarakat belum ada Pak, tekanan dari masyarakat belum itu Pak ya? Ada, udah ada. Jadi percakapan netizen. Satu hari kerja itu ada masyarakat yang ketika memang jalanannya sangat parah. Nah, itu melalui usulan ke WhatsApp langsung, itu foto, terus memberitahu bahwa ini kalau bisa segera dicor dari ujung ke ujung begitu. Ya, alhamdulillah itu bentuk dari kepercayaan mungkin masyarakat, tapi ya insya Allah bahwa ketika saya memimpin, saya terbuka untuk orang-orang yang mengkritik. Jadi tidak ada batasan sepanjang kritik itu tidak dicampur adukan dengan sentimen. Iya. Karena kritik yang membangun adalah motivasi, semangat agar pemerintahan Desa Compreng ke depan itu selalu diawasi, diperhatikan. Maka dengan seperti itu kemajuan Desa Compreng akan semakin cepat. Memang kemarin saya lihat banyak banget di postingan langsung, postingan yang itu dan dicor gitu. Harapan untuk masyarakat Compreng Pak? Harapannya ya masyarakat Desa Compreng bisa bekerja sama, tentunya bekerja sama dan sama-sama mempunyai keniatan untuk membangun Desa Compreng ini bersama-sama. Karena dasarnya saya hanyalah alat yang dipercaya oleh masyarakat pada tahun 2002 sampai 2028 untuk mengambil alih tanggung jawab besar yang diberikan oleh masyarakat desa. Jadi saya hanya sebagai alat untuk melayani masyarakat, beserta saya adalah mengambil tanggung jawab masyarakat untuk perubahan-perubahan ke depan. Nah ini Pak, Pak Indri kan suka bikin jargon kayak kemarin, gempur. Ya. Sikatnya kan bagus tuh. Terus kemarin saya baca di postingan terpesona. Ya. Nah untuk kalau di Bapak Jokowi kan bikin kabinet kan namanya Kabinet Indonesia Maju ya. Ini kabinet Bapak apa namanya nih? Jadi awal mula saya selalu orangnya dalam hal-hal besar saya selalu bertanya kepada orang-orang atau guru-guru yang saya anggap
sepuh atau saya selalu bertanya sama orang-orang yang selalu saya tuakan. Saya memakai ketika konteks politik pilkadesnya, saya memakai kata gempur yang akan membangun perubahan. Tetapi yang saya katakan ketika dibawa moto itu, ketika compreng gempur, kekhawatiran tim atau kekhawatiran dari orang-orang yang saya tuakan itu kebawa sama nama. Jadi tidak diperbolehkan memakai kata gempur. Pilihannya banyak, tapi saya bilang gimana kalau compreng ini saya kasih nama terpesona. Jadi terpesona itu ada 3. Jadi terpercaya, membangun, dan sejahtera. Terpesona Ya, terpesona. Jadi artinya dalam terpercayanya itu ada sebuah kepercayaan dalam hal apapun masyarakat ke pemerintah desa. Membangun artinya dirasakan oleh masyarakat tentang perubahan-perubahan. Karena membangun itu identik dengan perubahan. Perubahan skala itu persentase. Yang menilai itu adalah masyarakat itu sendiri. Ya, betul. Sejahtera itu yang mungkin slogan dari dulu. Jadi sejahtera itu perasa sedikit beban dari masyarakat itu bisa kita penuhi. Baik Pak, pesan-pesan terakhir Pak untuk Desa Compreng. Pesan terakhir ya tadi Pak. Jadi saya selalu berterima kasih dan memohon. Permohonan ini adalah kemungkinan dengan kesadaran hati ketidakmampuan kalau saya memimpin Desa Compreng ini sendiri. Jadi saya butuh semangat, saya butuh support, saya butuh dukungan, bekerja sama-sama dengan masyarakat itu sendiri. Karena tanpa masyarakat saya bukan apa-apa, dan tanpa masyarakat tidak mungkin saya bekerja. Baik, ada tambahan Pak? Tambahannya krenyes, oke. Terima kasih. Baik, sekian dari Krenyes TV. Terima kasih Pak Munya sudah mau di podcast sama Krenyes TV. Saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Ferdian Susanto. Doa saya Compreng kedepannya bisa lebih baik lagi. Amin. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.